Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqaihi. Amma ba'du, ikhwas sekalian jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmatul imani wal Islam, juga nikmat kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ya setidaknya kita akan mengakhiri bulan Ramadan ya beberapa hari ke depan. Minimal ada 3 hal yang ingin kami sampaikan. Di antaranya yang pertama adalah bahwa ada kewajiban zakat fitri atau zakat fitrah. Dan ini adalah hukum yang wajib, diwajibkan oleh syariat ini di tahun kedua Hijriah, bersamaan dengan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadis ya dari Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, "Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah." Kata Abdullah ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ya zakat fitrah 1 sok kurma dan juga 1 sok gandum kepada setiap muslim, baik yang merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Dan zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang melaksanakan sholat Id. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa zakat fitrah adalah wajib 1 sok. Dan 1 sok di sini ya dengan makanan pokok ahlul balad, penduduk tempat tersebut. Maka ikhwas sekalian, mari ya kita melaksanakan kewajiban zakat fitrah, dan ini diwajibkan bagi semua yang merasakan Ramadan dan juga mengakhiri Ramadan di di 1 Syawal. Baik itu anak kecil maupun dewasa, baik itu budak maupun orang merdeka, ya, dan juga laki-laki dan perempuan. Ya, maka siapapun ya yang terbebani syariat, dia diwajibkan untuk zakat fitrah, kemudian mendapatkan waktu yang diwajibkan, yaitu tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika seseorang meninggal sebelum ya tenggelamnya matahari, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan zakat fitrah atau tidak diwajibkan untuk membayarnya. Kemudian, apa hikmah untuk zakat fitrah sendiri? Di antaranya hikmah disampaikan oleh ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa zakat fitrah untuk mensucikan orang puasa dari segala kata-kata keji, dari hal-hal yang tidak bermanfaat saat kita berpuasa. Ya, dan juga sebagai pemberi makan untuk orang-orang miskin. Makanya kata para ulama, zakat fitrah atau zakat fitri ini kedudukannya sama seperti sujud sahwi ketika sholat, yaitu menutup kekurangan saat puasa sebagaimana sujud sahwi menutup kekurangan sholat. Ya, maka itulah hikmah kita melaksanakan zakat fitri. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu tidak dianggap sebagai zakat fitri, tetapi hanya sedekah biasa. Kemudian, bahwa Nabi mengatakan, ya faradu zakat al-fitri min Ramadan, ya zakat fitrah itu mewajibkan untuk yang berbuka dari bulan Ramadan, artinya mengakhiri bulan Ramadan,
Maka dari sini tadi sudah kami sampaikan, siapapun yang hidup di bulan Ramadan dan sampai matahari tenggelam malam Idul Fitri, lalu dia meninggal setelahnya, maka dia tetap diwajibkan zakat fitrah. Namun kalau meninggal sebelum matahari tenggelam, tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah tersebut. Kemudian siapa saja yang lahir di bulan Ramadan sebelum matahari tenggelam di hari terakhir bulan Ramadan, dan dia terus hidup sampai matahari tenggelam, maka wajib dikenakan zakat fitrah untuk bayi tersebut. Ya. Tetapi ketika dia meninggal atau lahir setelah matahari tenggelam, maka ya bayi tersebut tidak dikenakan kewajiban zakat fitrah. Ya, demikian pula berlaku untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau masuk Islamnya sebelum matahari tenggelam, maka dia wajib zakat. Tapi kalau masuk Islamnya setelah matahari tenggelam, maka tidak wajib zakat. Adapun ukuran untuk zakat fitrah, ya maka 1 sok dari makanan pokok, ya sebagian mengatakan 3 liter. Kalau diperkilokan, ada yang mengatakan 2,4, ada yang mengatakan 2,5, ya ataupun 2,7, dan seluruhnya menunjukkan sahnya menunaikan zakat fitrah. Ya, kemudian pelaksanaannya yang paling afdol adalah ketika matahari sudah tenggelam sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, adapun waktu kebolehannya yaum au yaumain, 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, itu yang pertama yang kami sampaikan, bahwa ada kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan zakat fitrah atau zakat fitri. Ya, baik kita ya memiliki kemampuan untuk membayar sendiri, kita pun kalau memang mampu untuk membayarkan orang tua, itu pun tidak mengapa. Kemudian hal yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi di dalam berhari raya Idul Fitri besok. Hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Idul Fitri maknanya adalah kembali untuk berbuka. Setelah 1 bulan kita berpuasa penuh, kemudian kita kembali untuk tidak berpuasa, maka itulah yang disebut dengan Idul Fitri. Ya, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita pahami bahwa hari raya di dalam umat Islam hanya ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, kemudian ada hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Nah, di saat hari raya Idul Fitri banyak tuntunan Nabi yang perlu untuk kita lakukan. Di antaranya tentunya ketika menuju sholat Id, yang pertama harus kita lakukan adalah kita mandi pada hari raya, dan ini hukumnya sunnah. Ya, ini hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki saat itu. Tidak harus baru, yang penting yang terbaik yang kita miliki. Ya, bagi laki-laki hendaknya menggunakan wewangian, ya agar kita ya mendapatkan sunnah ya yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum kita keluar salat Idul Fitri, disunahkan untuk memakan makanan, baik itu kurma atau apapun, sekedar untuk menunjukkan bahwa hari itu sudah tidak berpuasa kembali. Untuk menunjukkan bahwa hari itu tidak boleh bagi kita untuk berpuasa. Ya, maka disunahkan untuk kita makan sebelum berangkat Idul Fitri, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidaklah keluar rumah pada hari raya Idul Fitri kecuali beliau memakan beberapa butir kurma. Ya. Nah, kemudian ya di antara sunnah yang hendaknya dilakukan pada saat kita melaksanakan sholat Id adalah kita mengambil jalan yang berbeda saat kita berangkat dan saat kita pulang. Di antara hikmah di situ adalah agar ya setiap langkah kaki yang kita lakukan itu akan menjadi saksi kita kelak di hari kiamat. Karena Allah mengatakan yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat kelak bumi itu akan bertanya tentang kabar yang ada di atasnya, termasuk menjadi saksi bagi kita ketika kita melangkahkan kaki dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, agar kita saling memberikan salam, saling memberikan ucapan Idul Fitri ketika kita berlalu dari satu jalan dengan jalan yang lain. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa selanjutnya adalah disunnahkan kita bertakbir. Ya, dari mulai tenggelamnya matahari hari terakhir bulan Ramadan
sampai menjelang salat Idul Fitri disunahkan kita mengucapkan takbir dan mengeraskan bacaan takbir. Kemudian di antara sunnah atau yang akan kita lakukan pada saat Idul Fitri adalah kita melaksanakan salat Id. Ya tentunya kita sudah mengetahui tata cara salat Idul Fitri dan Idul Adha bahwa diawali dengan takbir 7 kali di awal, kemudian takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Kemudian di antara sunnah yang lain yang diperbolehkan pada saat Idul Fitri adalah kita saling mengucapkan selamat hari raya, baik ucapan dengan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan kalian, atau ucapan kullu amin wa antum bi khair, atau kita mengucapkan minal a'idin wal faidin dan lain sebagainya. Ya silahkan kita mengucapkan hal ini pada saat hari raya Idul Fitri yang akan berlaku beberapa hari lagi. Kemudian yang terakhir, hal ketiga yang ingin kita sampaikan ikhwas sekalian, bahwasanya dengan berlalunya bulan Ramadan, ya jangan sampai semangat ibadah kita pun turun. Ya, jangan sampai selepas bulan Ramadan ternyata ibadah yang kita lakukan tidak sama dengan sebelum kita melakukan ibadah Ramadan. Beberapa hari ke depan kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tentunya bulan ini bulan penuh dengan kebaikan, bulan penuh dengan keberkahan, yang semuanya itu akan meninggalkan kita. Maka kita berharap semoga Allah memuliakan kita dengan pahala puasa kita di siang hari, dengan sholat tarawih kita di malam hari, dan senantiasa Allah memuliakan kita dengan berbagai macam ibadah ketaatan, baik itu lisan maupun perbuatan yang ada di bulan Ramadan. Tetapi ya sebentar lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan meninggalkannya. Hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh dengan pahala, keindahan malam bulan Ramadan semua akan berlalu. Ya, akan dilipat catatan-catatan yang penuh dengan amal-amal seorang hamba. Di antara kita ada yang beruntung, di antara kita ada yang merugi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang beruntung adalah yang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan berbagai macam pahala, dengan berbagai macam ibadah. Namun banyak di antara kita yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ingat, ya ketika di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Ketika di bulan Ramadan pintu neraka ditutup. Ketika di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu. Dan itu semua akan berakhir di hari sebentar lagi, entah di hari Sabtu, entah di hari Ahad. Yang menunjukkan bahwasannya kita akan kembali seperti biasa. Bonus-bonus harian akan hilang. Ya, setan kembali akan mengganggu kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun bulan puasa sudah meninggalkan kita, namun waktu beramal soleh, niatan kita berbuat baik tidak akan berhenti. Bahwa seorang muslim, entah itu pria ataupun wanita, entah itu yang kecil maupun yang besar, baik itu seorang ulama maupun penuntut ilmu, hendaknya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bulan Ramadan ini berakhir. Sungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepadanya dalam setiap permasalahan kehidupan yang kita rasakan. Ya, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus kita pahami bahwa Tuhannya bulan Ramadan juga Tuhannya bulan-bulan yang lainnya. Janganlah kita menjadi orang-orang yang hanya beribadah dan semangatnya di bulan Ramadan saja. Tapi begitu keluar dari bulan Ramadan, kembali lemah, kembali menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri kita beramal soleh, membudidayakan selalu amal yang kita lakukan di bulan suci ini. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepada kalian kematian. Dan Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, innallaha lam yaj'al li amalil mu'mini ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan batas akhir amal seorang mukmin melainkan ketika ajalnya sudah menjemputnya. Maka
Jangan sampai amal ibadah kita turut berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Kebiasaan kita berpuasa, mari terus kita lakukan. Setelah ini ada puasa Syawal 6 hari, agar kita dianggap puasa setahun penuh. Setelah ini ada puasa Senin Kemis. Setelah ini nanti ada puasa Dzulhijjah, ada puasa Daud, dan puasa-puasa yang lain. Jangan sampai puasa ini berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Kemudian kita terus melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sholat tarawih yang ada di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita juga bisa melaksanakan qiyamul lail. Kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Al-Quran yang kita intikan atau kita baca terus di bulan Ramadan, itu pun hendaknya selalu kita baca di luar bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan kita banyak berdoa, karena Ramadan adalah bulan berdoa. Ketika bulan Ramadan kita banyak berzikir, maka semangatlah ketika selesai bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita sedekah, ya memperbanyak sedekah, maka di luar bulan Ramadan pun hendaknya kita senantiasa dan selalu bersedekah. Karena banyak di sana yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka janganlah sampai kita hanya beribadah di bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan bi'sal kaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya kaum adalah yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Begitu selesai, mereka seakan-akan kembali untuk rutinitas maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian ciri utama bahwa diterimanya puasa kita di bulan Ramadan dan tanda terbesar akan keberhasilan kita meraih malam Lailatul Qadar adalah berubahnya diri kita menjadi lebih baik daripada kondisi kita sebelum Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kultum kali ini dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, syaqiyya abdun adraka Ramadan fansalaha minhu falam yukfar lahu. Ya, faqala Rasul amin. Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun mengucapkan amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak begitu sedih dengan perginya Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Akan tetapi yang membuat kita benar-benar sedih adalah ketika Ramadan itu kembali tahun depan, ternyata kita sudah telah pergi dari dunia ini. Ternyata kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.